kuat lagi. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Nanti makin lama menguap ngantuk saudara ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih, kami bersyukur kalau malam ini sebelum tidur kami mau dengar perenungan akan firman-Mu. Karena hari-hari ini kami cuma butuh kekuatan firman yang sanggup membangkitkan semangat kami, memerdekakan kami, membuat kami diubahkan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Tetap semangat, tetap sukacita ya. Iya tuh 5 watt tuh. Bentar saya mau pelototin mata saya supaya ndak segaris ya. Aduh ngantuk. Kalau ngantuk itu matanya bisa gini loh saudara ya. Ngantuk saya. Tapi ya sudahlah, Tuhan pasti kasih kekuatan sampai selesai perenungan sebentar ya. Bagaimana judul perenungan kita, kekuatan di hidup kita. Kita ini pasti kuat. Kalau saudara ngadepi tantangan, saudara hari ini berjalan aja ngerti ndak ngerti, enak ndak enak. Pokoknya prinsipnya percaya, kita pasti tiba pada waktunya Tuhan. Ndak mungkin ndak tiba pada waktunya Tuhan. Ini semua kan lagi on the way ya. Makanya ada beberapa ibu-ibu yang tanya sama saya yang sudah saya jelaskan kemarin. Ibu ini bertanya gini, Bu, kalau keturunan orang yang suami saya lagi error, berzina, terus keturunan saya gimana, Bu? Saya cuma jawab, Bu, keturunan ibu kan ibu belum selesai. Ibu pasti bertahan. Iya, saya masih bertahan. Kalau ibu masih bertahan, keturunan ibu pasti menjadi keturunan orang benar. Walaupun sekarang suami ibu error, istri orang, mungkin istri bapak-bapak error. Kenapa? Karena ini belum final, belum selesai. Walaupun kelihatannya pasanganmu didoakan makin parah, ini kan masih dalam proses. Suatu kali orang yang bertahan sampai kesudahannya, firman Tuhan berkata apa? Akan selamat dan akan memperoleh hidup dan akan keluar lebih dari pemenang. Kira-kira kalau orang bertahan itu bertahannya untuk kalah atau bertahannya hari ini untuk menang? Jelas, pasti untuk menang. Makanya ada firman Tuhan yang berkata, jangan pernah ya hari ini melepaskan kepercayaanmu karena besar upahnya. Nanti ini yang akan kita bahas. Jadi sekali lagi, kalau saudara lagi dalam badai rumah tangga, badai keuangan, ini belum selesai. Kita selama masih ada di dunia ini berarti masih ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Jadi kalau kita ibu-ibu, bapak-bapak yang bertahan dalam rumah tangganya, pasti selamat. Percayalah, pasti ada pemulihan. Tuhan itu pasti memberikan yang namanya value, yang namanya upah buat orang yang bertahan. Kalau dia berkata selamat, ya pasti selamat. Jadi saudara tidak perlu takut. Makanya ini masih dalam proses. Tapi yang paling bahaya kalau orang sudah menyerah lah. Kalau sudah menyerah berarti saudara keluar dari prosesnya Tuhan. Saudara berhenti di tengah jalan. Tangkep ya. Kekuatan di hidup kita itu pasti terjadi. Jangan pernah berhenti di tengah jalan, tapi maju aja, maju pantang mundur, maju pantang mundur. Jangan mundur teratur, tangkep ya. Kalau sudah bangun iman, imannya dibangun, jangan imannya dirobohkan. Nah, itu ciri orang benar. Nah, kita lihat hari ini ya, bagaimana firman Tuhan berkata. Yuk kita lihat dulu Ibrani 10 ayat 34 sampai 39. Kita baca ya. Setelah itu kita selesai kok. Saya tidak lama-lama, saya cuma mau memberikan, sebenarnya saya sudah ngantuk tadi, saya sudah tidak mau live ya, saya mau bikin pengumuman live libur gitu ya, ST libur gitu ya, tapi kok ya inget tuh nanti ada orang yang lagi lobet gitu ya, jadi saya ya sudah bukain mata gini untuk live. Nah, saya cuman perenungan sejenak supaya saudara nanti istirahat, saudara sudah tidak lagi hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, tapi
memperoleh kekuatan di hidup kita itu. Ya, saudara percaya aja, hari ini sudah maju aja, maju sudah maju, nggak boleh mundur pokoknya. Bu, lihat fakta itu ya, takut-takut loh Bu Eli, sudah maju aja, jangan pernah kasih kendor semangatmu, tetap maju bersama Tuhan. Saudara maju aja, Tuhan sudah ada di depan berlangkah-langkah. Saudara melangkah satu langkah, Tuhan itu sudah 10 langkah, bakal beratus-ratus langkah ada di depan yang selalu membackup kita. Dia itu selalu berkata gini, ayo nak, semangat, semangat. Tinggal berapa langkah lagi kamu akan ngalami kemenangan. Semangat, semangat. Nah itu pasti. Nah kalau iblis pasti gini, menyerah aja. Buat apa bertahan, menyerah, sulit, susah, mana mungkin. Tapi kalau kita dengar suaranya Tuhan, Tuhan pasti bilang gini, maju, maju terus, maju terus. Tinggal berapa langkah kamu sampai di garisku, kamu sampai pada waktuku. Kalau waktuku pasti segala sesuatu indah pada waktunya. Kamu jangan pernah kasih kendor semangatmu, jangan pernah lepas kepercayaanmu. Hari ini jangan kasih kendor semangat, jangan kasih lepas kepercayaan. Ya, saudara tetap hari ini bangun. Nah kita baca ayatnya. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Ya, orang yang punya kekuatan itu pasti punya sukacita. Nggak mungkin nggak. Kekuatan di hidup kita itu apa? Ya sukacita ini. Walaupun harta dirampas, suami dirampas, harta hilang, kesehatan dirampas. Kelihatannya semua yang kita punya hari ini hilang melayang lenyap. Ya, tapi percayalah, ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Ada sebabnya. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Ini alasan nanti kita sukacita. Ya, saudara percaya, kata kuncinya sukacita aja. Kita semua hari ini sudah disediakan harta yang lebih baik. Harta yang lebih menetap sifatnya. Itu tadi ya. Harta yang apa lagi? Sukacita kita, yaitu harta yang jauh lebih besar juga. Itu jelas. Hari ini kita ada di ujung ya, akhir tahun 2025. Mungkin engkau nggak punya harta. Mungkin hartamu sudah habis, sudah mulai merosot, ya, penghasilan mulai minim, semua mulai minim, serba sedikit, hidup harus irit-irit, hidup harus hemat-hemat, tak apa-apa, itu cuma sesaat kok. Tuhan itu lagi mau taruh di hati saudara sukacita aja. Karena sukacita kita bukan tanpa alasan waktu ada sesuatu yang dirampas. Kita ini sedih karena apa yang jadi milik kita ada yang terampas dalam hidup kita. Jelas firman Tuhan berkata, memang itu tidak mendatangkan sukacita, tapi sukacita aja. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, walaupun ada yang dirampas, nanti aku kembalikan harta yang hari ini jauh lebih besar, karena Tuhan tidak pernah berutang, lebih baik, dan harta yang lebih menetap sifatnya. Enak ya ikut Tuhan itu, yang dirampas waktu kekuatan kita sukacita, mindset kita berubah ya. Seringkali tiap kali kalau saya khotbah saya selalu berkata, yuk rubah mindset. Orang itu perlu mengubah mindset. Nggak boleh hari ini saudara punya mindset itu yang salah tentang hidupmu. Hidupmu memang ada dirampas. Sesuatu yang dirampas itu membuat hati kita sedih, membuat kita kehilangan, membuat kita pasti putus asa. Tapi firman Tuhan berkata, ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal ini dengan sukacita, sebab kamu tahu. Hari ini apa yang kita tahu itu berbicara mindset. Banyak orang yang tahu dalam hidupnya kalau harta dirampas, Bu, bangkrut ya.
Kalau kesehatan terampas, Bu, kanker, mati. Kalau cinta suami, Bu, cinta istri terampas, ya pasti hancur rumah tanggaku. Itu pemikiran yang salah. Tapi mindset kita malam ini, kekuatan di hidup kita, sukacita, karena ada 3 hal. Tuhan berkata ada harta yang jauh lebih besar. Jelas karena Tuhan tidak mau berhutang. Yang kedua di Ibrani 10 ayat 34 ada harta yang jauh lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Kalau saudara hari ini diganti dengan harta yang lebih menetap, lebih besar, lebih baik, mindset kita hari ini apa? Kita pasti ngomong sama diri kita sendiri, sukacita ya, sukacita. Ini belum final. Apa yang terampas dalam hidupmu belum final, belum selesai prosesnya Tuhan. Selama masih ada hari esok, itu ada pengharapan. Jalani aja 1 hari, lepas 1 hari bersama dengan Tuhan, karena nanti kita akan melihat ada harta yang jauh lebih baik. Yang kedua, yuk kita lihat hari ini. 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena ada lagi karenanya. Kalau dikatakan jangan, ya, saudara harus lihat karena apa. Hari ini kita percaya karena besar upah yang menantinya. Jadi hari ini di tengah keadaan yang sudah terampas, semua ngalami kehilangan tahun 2025 kok belum kembali-kembali. Mungkin kita sudah berdoa dari Januari, Februari, Maret sampai November ini Bu Eli. Semuanya belum kembali, malah masih terampas. Rugi ya makin besar ruginya, bangkrut ya makin besar bangkrutnya, omset turun ya makin omset turun, kesehatan makin terpuruk ya makin terpuruk Bu Eli. Lah ini gimana Bu Eli? Sekali lagi perintah Tuhan, kekuatan di hidup kita, jangan lepas kepercayaanmu. Karena di depan tahun 2026 ndak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan. Yang penting upahmu besar menanti. Kalau kita berhenti di tengah jalan, kita tidak mau melanjutkan hidup dan kita marah, kita melepaskan kepercayaan kita sama Tuhan, kita pilih kepercayaan yang lain, maka upah yang besar menanti di tahun depan itu semua akan hilang. Makanya yang kedua, kekuatan di hidup kita, jangan pernah lepas kepercayaan kita. Kita tahu hari ini kalau jangan lepas kepercayaan, ada upah yang jauh lebih besar menantinya. Saudara percaya upah yang lebih besar itu ada banyak hal saudara. Saya juga tidak pernah tahu hari ini apa yang Tuhan sudah sediakan buat hidup saya juga. Walaupun kalau mau melihat realita, ya duka cita saudara. Tapi saya tidak pernah berhenti. Saudara juga mungkin lihat realita, ya duka cita. Namanya ada sesuatu yang hilang, tangkep ya. Tapi duka cita itu tetaplah sukacita. Jangan lepas kepercayaanmu. 3 hal jangan lepas, yaitu jangan takut, jangan khawatir, jangan meragukan Tuhan. Karena ada upah yang lebih besar. Yaitu apa saudara upah yang lebih besar? Saya percaya kalau upah yang lebih besar itu bisa berbicara. Apa yang hilang kembali. Ya, upah yang lebih besar itu apalagi saudara? Pemulihan yang indah, ya. Pemulihan yang indah, dan yang ketiga adalah kemenangan yang sorak-sorai. Mungkin realitanya dari Januari sampai November, Tuhan tetap paksa saudara jalan no maju, cucuran air mata, jualan terus. Tuhan dorong saudara, ayo jalan maju. Ya, mungkin kita yang sudah stuck itu sudah malas melangkah. Gambarannya orang kalau sudah malas melangkah itu berhenti di tengah jalan. Itu orang yang sudah putus asa. Tadi itu orang yang takut, orang yang khawatir, orang yang meragukan Tuhan. Itu yang sudah melepaskan kepercayaan. Berapa banyak yang ikut live ini?
Ada banyak orang yang kelihatannya bertahan, tapi saudara sudah melepaskan kepercayaan. Kok bisa Bu Eli? Ya jelas, saya tetap percaya kok sama Tuhan Yesus, iya. Tapi mulai dilepas, takut, khawatir, meragukan Tuhan, bisa ndak? Seringkali itu yang terjadi. Padahal Tuhan itu selalu berkata, ayo semangat, ayo semangat. Saya bisa mau adain ST ini karena saya ingat yang Tuhan katakan. Tuhan bilang gini buat hidup saya, hari-hari ini iblis itu lagi kebakaran jenggot karena waktunya sudah semakin dekat. Dia sudah ekstra kerja keras. Kalau sudah waktunya semakin singkat, berarti ada waktu lagi enggak buat iblis? Enggak ada, saudara. Makanya kita jangan enak-enakan jadi orang Kristen, perlu mendengar firman. Karena firman ini yang akan mendorong saudara, tangkep ya. Justru masalah ini juga akan mendorong saudara untuk berjalan maju. Kalau kita di tempat zona nyaman, kita jadi anak-anak gampangan, saudara nanti akan kehilangan banyak harta yang menetap. Ini yang luar biasa, ada upah yang lebih besar, ini semua nanti hilang loh saudara. Tapi lewat hari ini dengan masalah dan saudara tetap berjalan maju, ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, wong namanya pikul salib, ya ndak enak saudara. Tapi ujung-ujungnya saudara percaya, hari ini Tuhan berkata, jangan pernah berhenti di tengah jalan, maju terus. Kekuatan di hidupmu itu hari ini jangan pernah melepas kepercayaanmu dengan takut, khawatir, meragukan Tuhan. Karena besar upah yang menantinya, nanti yang menanti pengembalian lipat karena Tuhan tidak pernah berhutang. Bahkan ada pemulihan yang segala sesuatunya indah. Bahkan kemenangannya dengan berjalan maju cucuran air mata. Nanti ada pulangnya dengan sorak-sorai dan sukacita yang melebihi rasa sakitnya. Hari ini yuk sukacita, jangan lepas kepercayaanmu. Berikutnya, makanya jangan takut ya, sukacita, jangan duka cita. Siapa yang lagi duka cita malam ini, yuk bangkitkan rasa sukacita. Hari ini gak boleh orang berduka cita. Hari ini pastikan, aku mau sukacita Tuhan, aku mau sukacita. Karena aku tahu tahun depan ada harta yang lebih besar, yang lebih menetap ya, yang lebih menetap sifatnya dan jauh lebih baik. Itu Tuhan sudah sediakan buat saya. Itu jadi kepercayaan, pengharapan kita masuk tahun 2026. Walaupun mungkin gambarannya itu gelap di tahun depan. Mungkin saudara berkata gini, Bu, sudah 1 tahun hampir saya berdoa tapi tidak terjadi apa-apa. Tidak apa-apa. Yang belum terjadi apa-apa, Tuhan tetap bisa melakukan apa-apa. Ya, yang belum terjadi apa-apa, bahkan keadaan hidupmu semakin sulit, Tuhan tetap bisa melakukan apa-apa. Tuhan tetap bisa melakukan mujizat perkara yang besar. Jadi yang jadi pertanyaannya, kenapa saudara perlu berhenti di tengah jalan? Kenapa kita perlu hari ini berduka cita? Kalau Tuhan berkata, sudah aku sediakan harta yang jauh lebih besar, lebih baik, dan lebih menetap sifatnya. Kenapa yang jadi pertanyaannya, kita tinggal dalam duka cita, kita tinggal dalam masalah? Kenapa kita hari ini gak tinggal aja dalam sukacita? Toh Tuhan sudah katakan, hari ini banyak orang sedih, banyak orang duka cita, karena telinga kita itu banyak mendengar apa kata orang. Kita banyak dengar apa kata dunia. Senyatanya kita lebih banyak dengar apa kata Tuhan. Jadikan semangat. Sama-sama dengar. Saudara percaya, dengar apa kata orang juga tidak merubah keadaanmu. Apakah ketika saudara dengar kata orang terus saudara stres, keadaanmu berubah? Kan tambah parah. Tapi waktu dengar apa kata Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman. Waktu kita dengar firman dan itu kita percayai, kita
tangkap, kita jadikan rema, imanmu muncul. Maka Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu. Jadi sekali lagi, dengar apa kata orang dan dengar apa kata Tuhan, itu jelas berbeda. Dengar kata orang makin buat kita susah, dengar kata iblis makin membuat kita dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tapi kalau dengar apa kata Tuhan, kita dengar, iman kita bangkit, maka jadilah menurut imanmu. Jadi apa yang kita imani, yang kita percayai, Tuhan, aku percaya, aku gak mau tinggal dalam duka cita, sekalipun realitanya memang duka cita. Tapi aku mau sukacita karena Engkau berkata bahwa tahun depan Tuhan sudah sediakan harta yang jauh lebih besar, lebih baik, dan lebih menetap sifatnya. Bahkan aku tidak mau melepaskan kepercayaanku. Aku tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu meragukan Tuhan, karena besar upah yang menantinya. Ada sesuatu yang Tuhan kembalikan lipat, ada pemulihan yang indah, bahkan ada pulangnya dengan sorak-sorai kemenangan. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Makanya kita bangun kekuatan itu ndak usah mikir yang aneh-aneh, mikir yang sederhana aja. Toh Tuhan itu melakukan mujizat di Mazmur 86 ayat 10. Tuhan sendiri akan melakukan keajaibannya. Dia ndak butuh usaha manusia kok. Dia tidak butuh kepintaran saudara, sumbangan ide. Tuhan harus gini, harus gini, harus gini. Harus 2 plus 5, itu harus ditambah berapa baru jadi 5.000. Kan enggak, realitanya 2 plus 5 ya 2 plus 5. Ya 5 plus 2, tapi di tangan Tuhan 5.000 loh saudara. Hari ini jangan berpikir masalahmu hari ini sudah dipatenkan, kalau ini jadinya itu kata dunia, itu kata orang. Tapi kata Tuhan tidak bisa yang namanya saudara hari ini berkata kalau 2 plus 5 ya 7, 5 plus 2 7. Ternyata apa yang dikatakan Tuhan tidak sama dengan apa yang dikatakan manusia. Tuhan berkata enggak, 2 plus 5, 5.000 masih sisa. Selalu berkata sisa. Makanya hari ini yuk yang ketiga kita lihat ya. Tadi jangan lepas kepercayaanmu. Ke-36, sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah ini ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Yang ketiga yaitu tekun, jangan mengundurkan diri. Orang tekun itu gimana? Kalau saudara baca ayat 3, kita memerlukan ketekunan. Hari ini selain kita jangan duka cita, sukacita aja. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Jadi orang benar itu harus tekun. Tekun berdoa, tekun berbuat baik. Walaupun disakiti Bu Eli, tekun ngampuni, tekun sabar, tekun untuk mendoakan musuh, memberkati musuh. Tekun apa lagi? Tekun untuk melayani Tuhan. Ya, tekun untuk berbuat baik. Tekun saudara. Karena supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Saudara percaya hari-hari ini kalau dari Januari sampai November doa-doamu belum dijawab, itu karena saudara tekun melakukan kehendak Allah. Hari ini kalau proses itu belum selesai, kalau itu jadi kehendak Allah, ya sudah, tekun. Tuhan kok masih disakiti? Tuhan berkata, ndak apa-apa nak, itu kehendakku. Aku lagi proses hidupmu, tekun aja ngampuni. Kalau belum, hari ini engkau masih disakiti, ya tekun mengampuni, engkau akan memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi yang ketiga, tekunlah jadi orang benar, bukan tekun jadi orang yang bimbang, orang yang hari ini abu-abu, orang yang suam-suam kuku, bukan saudara. Orang yang diombang-ambingkan masalah, bukan. Tekunnya jadi orang benar, itu tadi ya. Jangan jadi orang abu-abu, jangan jadi orang yang suam-suam kuku, jangan jadi orang yang diombang-ambingkan masalah.
Kalau kita mau baik, ya baiklah tulus. Jangan separuh-separuh. Bu, baik itu bisa, Bu. Kalau sudah ditransfer berhasil sama suami saya baik, Bu. Tapi kalau suami saya pelit, saya tidak bisa baik. Nah, ini salah. Kalau kita sekali jadi orang baik, jangan jadi orang abu-abu. Sekali jadi orang baik, jangan tanggung-tanggung. Sudah ya, baik, tapi masih ada tapinya. Bu, baik kalau ada ditransfer, Bu, kalau diajak jalan-jalan, Bu, kalau dihormati, tapi kalau disakiti tidak bisa baik. Nah, ini orang abu-abu, saudara. Makanya kita dilatih Tuhan, jadilah tekun sebagai orang benar. Nanti sesudah kita melakukan tekun orang benar, saudara tidak jadi orang yang suam-suam kuku, abu-abu, dan tidak diombang-ambingkan masalah, maka saudara akan menikmati janji. Jadi di depan itu nanti ya, yang namanya hartamu ada, upah besar yang menantinya, ada banyak janji Tuhan. Sudah itu dijamin. Lu sekarang kok tambah babak belur? Itu masih proses, masih waktunya kita, kan belum waktunya Tuhan. Lah wong diproses ya masih waktunya kita. Kalau waktunya kita ya pasti babak belur lah, wong belum waktunya Tuhan. Kan yang bisa membuat segala sesuatu indah pada waktunya itu waktunya Tuhan. Lah kalau masih waktunya kita, Tuhan berkata proses harus dijalani, tapi jangan dengan duka cita, sukacita, jangan lepaskan kepercayaanmu, tekun ya. 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagu. Ini waktunya sekarang loh. Waktu ini sudah semakin dikit. Lihat saudara, kerasa enggak 2025? Saya kok belum merasa 2025 itu bisa dijalani ya. Kok rasanya masih kurang gitu ya. Rasanya kok cepet gitu. Lah tahun depan kok sudah 2026, itu cuma tinggal 1 bulan loh ampiran saudara. Rasanya kok belum ya, 2025 itu belum lama kita jalani, baru rasanya happy new year. Wong saya aja baru lihat cucu saya rasanya baru lahir. Lah kok sekarang sudah 1 tahun lebih. Coba saudara, cepet gak waktu ini? Cepet loh saudara. Saya sampai bilang gini, ya ampun, dari cucu saya yang baru lahir sekarang sudah panggil grandma ya, bisa mulai mau belajar jalan. Cepet loh saudara. Tapi lihat hari ini, waktu itu sudah semakin sangat singkat. Iblis itu tahu. Sementara kita sebagai anak Tuhan cuman kejar nyaman, enak, uang. Saudara tahu hari-hari ini ada banyak orang yang diproses, saudara. Nggak ada yang tahu. Semua nggak ada yang tahu. Ya, kemarin saya diceritai orang, kok kasihan ya. Tiba-tiba uangnya ludes, tabungan mulai muda, ludes 50M lagi. Orangnya akibatnya kena cancer dan tidak lama kemudian meninggal saudara. Kenapa? Karena stres. Kemarin dikabari lagi, orang masih muda ya, tiba-tiba yang namanya sakit kepala, pusing-pusing, sudah anfal, tidak sadar diri. Hanya karena pusing-pusing sebentar, anfal sudah, sampai sekarang masih koma. Lah kita ini tidak ada yang tahu loh saudara, hidup ini seperti apa. Kita ini hari ini, percayalah, hidup ini kalau sewaktu-waktu Tuhan mau ambil saudara. Tuhan sewaktu-waktu kita disuruh pulang, kita ini harus pulang loh saudara. Tapi persiapkan hidup kita baik-baik. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Ini posisi sekarang. Bayangin kalau Tuhan yang mau datang sudah ada, tidak menangguhkan kedatangannya. 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya yang beroleh hidup
setelah tekun jangan pernah mengundurkan diri. Kita bukan orang yang mengundurkan diri, tapi orang yang percaya. Hari ini pastikan jangan pernah mengundurkan diri. Itu tadi, orang yang tidak mengundurkan diri itu ya bertahan. Itu tadi 3. Sudahlah bertahan, bonyok ya bertahan, tidak usah takut. Kan 1 Petrus 1 ayat 5 berkata, ya, sambil menantikan keselamatan Yesus Kristus, kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Yang memelihara kita itu 3, kekuatan Allah, ya, damai sejahtera, dan kita itu dipelihara, saya itu kok lupa satunya, dipelihara kekuatan Allah, damai sejahtera yang memelihara kita, Filipi 4 ayat 7, dan kita juga dipelihara oleh kasih setianya. Ya, jadi hari ini tidak ada orang yang takut lagi menghadapi realita kehidupan. Jangan mengundurkan diri. Saudara bertahan aja, karena orang yang bertahan sampai kesudahannya selamat, memperoleh hidup, dan pasti keluar lebih dari pemenang. Itu jaminannya. Makanya 4 hal kekuatan di hidupku tadi apa? Sukacita. Ya, sukacita dapat apa? Harta yang jauh lebih besar, lebih baik, lebih menetap. Yang kedua, jangan lepas kepercayaanmu karena ada upah yang besar menantinya. Ya, ada upah apa? Lipat. Ya, segala sesuatu dibuat indah, pulangnya sorak-sorak. Yang ketiga, yaitu tekun sebagai orang benar. Jangan jadi orang abu-abu. Jangan jadi orang yang suam-suam kuku, jangan jadi orang yang diombang-ambingkan masalah. Karena nanti kita tidak menikmati janji Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Allah itu yang akan menikmati banyak janji Tuhan. Yang keempat, jangan pernah mengundurkan diri. Bertahan aja. Bertahan itu pasti akan selamat, memperoleh hidup, dan keluar lebih dari pemenang. Buat apa kita mengundurkan diri hari ini kalau kita tahu bahwa hidup kita sudah dijamin di depan? Jangan pernah mengundurkan diri. Orang tidak boleh ngundur. Makanya dari tadi saya bilang maju, maju. Tuhan bilang gini, maju, maju, didorong. Karena di depan itu Tuhan itu sudah sediakan itu tadi. Kalau saudara tidak mengundurkan diri, saudara itu pasti dapat mahkota nanti. Saya percaya orang yang tidak mengundurkan diri selamat ya, pasti dapat mahkota kehidupan. Makanya tidak ada alasan untuk kita hari ini mau menyerah, saudara. Orang yang tidak mengundurkan diri hari ini pasti akan melihat mahkota kehidupan di depan. Saudara pasti akan selamat, beroleh hidup, dan saudara nanti akan pulang akan selamat, beroleh hidup, dan keluar lebih dari pemenang. Dan saudara akan menikmati mahkota. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota kebenaran, ya, ada mahkota yang namanya mahkota apa tadi, 6 itu ada 6 mahkota. Saudara dan saya jangan takut. Hari ini tidak ada alasan untuk kita takut, ya. Toh kita bertahan nanti dipelihara oleh kekuatan Allah. Saudara takut apa? Kalau Tuhan pelihara saudara dengan kekuatan Allah, saudara bertahannya dengan siapa hari ini? Ya kekuatan Allah, saudara. Lah kalau saudara hari ini menyerah, ya rugi besar. Kita ini sudah dipelihara sama berkat dan anugerah Tuhan di Mazmur 5 ayat 13. Hari ini jangan takut, ya. Sudah, tidak usah ngundurkan diri. Buat apa sih ngundurin? Bertahan aja. Toh dipelihara berkat, dipelihara anugerah. Mazmur 5 ayat 13. Dipelihara kekuatan Allah. 1 Petrus 1 ayat 5. Dipelihara oleh apalagi damai sejahtera yang melampaui akal. Filipi 4 ayat 7. Itu direkam, saudara. Hari ini kenapa kita mau mengundurkan diri? Kalau yang memelihara itu kekuatan Allah, ya kita pasti kuat. Ada berkat anugerah tiap hari. Ya berarti kita hidup dalam berkatnya, dalam anugerahnya, bukan dalam kehancuran. Kita dipelihara oleh damai sejahtera. Kita masih bisa happy ya happy ye tiap hari. Di tengah masa sukar, orang lain sudah kehilangan semangat, mau menyerah, tapi saudara tetap berkata buat banyak orang, semangat, semangat, semangat. Kenapa? Karena Tuhan juga berkata, ayo semangat.
Jangan mengundurkan diri, jadi tidak boleh undur. Tapi Tuhan dorong hidup saudara. Ayo semuanya ya. Saya sudah selesai. Saudara, hari ini percayalah khotbah ini singkat, padat, jelas saudara ya. Kata orang, Bu, enak ya khotbahnya Bu Eli. Singkat, padat, dan jelas ya. Saya tidak bisa khotbah yang sulit-sulit ya, karena juga untuk yang sulit-sulit untuk dimengerti nanti saudara sudah pusing, tambah banyak masalah, terus ditambah sulit mikir lagi. Saudara pasti tambah sulit nanti dengar khotbah saya, pasti bilang gini, dengerin khotbahnya Bu Eli itu tambah stres saya. Nah, saya tidak berharap seperti itu ya. Saya berharap waktu saudara dengar khotbah saya singkat, padat, jelas. Tapi yang penting saudara sudah tangkep remanya. Tangkep ya. Saudara harus tangkep remanya Tuhan setiap hari. Hari ini ya, kekuatan di hidup kita itu 4 hal. Ya, sukacita. Yang kedua, jangan lepas kepercayaan. Yang ketiga, tekun sebagai orang benar. Dan yang keempat, jangan mengundurkan diri. Dari 4 ini saudara mana? Ya, mungkin saudara tadi sudah tidak bisa sukacita. Ya, saudara sudah mulai takut, khawatir. Saudara sudah mulai tidak tekun jadi orang benar. Saudara mungkin dengan masalah yang berat. Hari-hari ini banyak orang yang posisinya tadinya radikal on fire malah jadi abu-abu. Malah jadi orang yang suam-suam kuku. Malah jadi orang yang sukanya diombang-ambingkan masalah. Sudah tidak on fire lagi dalam Tuhan. Sehingga saudara nanti tidak melihat banyak janji Tuhan digenapi. Dan banyak orang yang mulai ngundurkan diri. Seharusnya maju tapi mundur. Mundur, Tuhan bilang gini, maju tak gentar. Saudara, mundur tak gentar. Ya, disuruh maju tak gentar menghadapi Goliat. Lihat Goliat malah mundur, saudara. Mundur. Nanti kalau mundur tidak ada Tuhan loh ya. Saudara percaya kalau saudara mundur, Tuhan di depan. Saudara maju aja selangkah-selangkah, Tuhan sudah berlangkah-langkah di depan. Dan dia sudah berdiri di hari esok. Lah kalau saudara mundur, nanti mundurnya itu ketemu siapa? Tidak ada loh Tuhan di belakang itu. Saudara kalau mundur, nanti saudara jatuh. Lebih baik maju. Sudah tahun depan maju aja. Nanti pasti ketemu kok. Hari ini sudah ya. Kekuatan di hidupku, kan ada lagunya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap pada Yesus. Ajaib kau Tuhan. Daripada stres nyanyi ini aja loh saudara. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan rumah tanggaku. Yang lagi keuangan, sanggup pulihkan keuanganku, sanggup pulihkan kesehatanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ayo diulang-ulang. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudara, hidup kita seluruhnya aja kasih ke Tuhan. Kalau tidak kasih ke Tuhan seluruhnya, kekuatan kita ini sudah habis loh saudara. Capek. Banyak orang sudah capek hari-hari ini ya. Kalau orang tidak lihat Tuhan sudah pasti capek. Kita ini hari-hari ini sudah bangun kekuatan tiap hari ya. Bangun kekuatan. Dalam tanganmu seluruh hidupku, aku tidak akan goyah selamanya. Kalau seluruh hidup kita diberikan sama Tuhan, kita tidak akan pernah goyah. Malah tiap hari selalu berkata semangat.
Ya, belum final loh, saudara, belum final. Jangan melihat, loh Bu, sudah tidak mungkin. Oh, itu belum final, sudahlah. Manusia itu siapa sih yang bisa melawan kekuatan Allah? Wong kita ini loh dipelihara kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu sanggup membalik telapak tangan. Wong laut aja terbelah dengan kekuatan Allah sekejap, masalahmu ndak bisa dipulihkan Tuhan dalam sekejap. Yang jadi pertanyaannya hari ini, kita harus benar-benar lakukan firman. Ya, jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah. Saudara, kita hari ini harus punya kekuatan di hidup kita. Hari ini engkau ndak punya apa-apa, ndak apa-apa. Yang penting punya kekuatan. Waktu saudara bangun kekuatan dengan sukacita, dan saudara ndak melepas kepercayaan, tekun jadi orang benar, ndak mengundurkan diri, ada hal-hal yang menanti kita di depan besar upahnya. Ada harta yang jauh lebih besar, upah yang lebih besar, janji Tuhan yang luar biasa, mahkota kehidupan. Saudara akan selamat, saudara beroleh hidup dan keluar lebih dari pemenang. Kira-kira saudara hari ini lakukan bagian kita, nanti Tuhan melakukan bagiannya. Firman ini tidak mungkin diingkari, saudara. Firman ini ya dan amin. Itu firman Tuhan. Ya, nyanyi-nyanyi, ada lagu lagi nyanyi kan, tambah lagi kan, cateti lagu. Saya kalau sudah ingat lagu saya ini ya gampang lupa, saudara. Lagu itu kalau sudah nyanyi kadang sudah ingat, lupa lagi ya. Mungkin faktor U. Tapi saya bilang, Tuhan, saya kalau sudah faktor U saya juga tidak mau pikun. Saya mau tetap ingatan saya cemerlang ya. Saya percaya. Nah ya, hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, yuk ndak usah nyampah, ndak usah lebay, ndak usah membesar-besarkan masalah ya. Hari ini memang keadaan hidup makin sulit, karena memang ini masa sukar makin sukar, ndak apa-apa. Tapi buat kita orang benar, kita tetap ditopang kok sama kekuatan Allah. Ada berkat Mazmur 5:13, anugerah setiap hari. Ada apa lagi? Damai sejahtera. Itu yang membuat kita tetap sehat, tetap gemuk, tetap segar, tetap punya pengharapan bersama Tuhan. Jadi nyanyi ya, nanti sebelum tidur nyanyi, kekuatan di hidupku. Wow, itu lagu itu bagus loh, saudara. Lagu lama, tapi lagu itu luar biasa artinya ya. Kekuatan di hidupku hanya didapat dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Tetap semangat. Yang lagi putus asa, yang lagi hari ini banyak persoalan, yuk kita datang sama Tuhan. Tidak ada jalan lain kok yang bisa menyelesaikan semua ini. Semuanya serahkan hidupmu kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan melakukan perkara yang besar. Nah itu, maju tak gentar, jangan mundur tak gentar ya. Jadi kalau sudah raksasa di depan saudara, saudara jangan mundur karena gentar lihat musuhnya. Karena saudara lihat, keuanganku gimana ini, keuanganku gimana. Jangan ya, keuanganmu maju aja, terobos aja. Siapa yang pengen ngalami terobosan keuangan, terobosan rumah tangga, terobosan yang namanya breakthrough tahun-tahun depan? Hari ini kau harus bisa menerobos faktamu. Jangan lagi lihat faktamu, kau mundur, tapi terobos faktamu, maju aja. Sudah, yang menyertai saudara jauh lebih besar. Jadi ndak usah takut ya. Jangan pernah mundur, maju. Jangan lepas kepercayaanmu, jangan duka cita. Kalau mau ngomong jangan duka cita ya. Jangan lepas kepercayaanmu. Jangan mundur. Yang ketiga itu tadi, jangan janji Tuhan banyak, jangan ndak bertekun ya. Tetap bertekun sebagai orang benar. Itu yang perlu diingat-ingat. Tuhan Yesus memberkati. Istirahat dalam hadirat Tuhan ya. Tetap jaga hati. Yang puasa tetap semangat ya. Kita tetap puasa sampai tanggal 7 ya. Tanggal 7 Desember kita selesai ya puasanya. Percayalah, dengan puasa ini membawa kita jauh lebih sabar. Tekanan hidup membawa kita lebih tabah. Orang puasa itu
dapat kekuatan, sabar, tabah ya, tetap tegar, segar, bugar di masa sukar. Itu nanti jadi Fran kalau masih join nanti jadi yel-yelnya kita ya di tahun 2026, karena yel-yel kita yang lama sudah terlalu lama ya, sudah 5 tahun lebih sejak pandemi. Tetap hari ini dirubah dikit, tetap tegar, segar, bugar di masa sukar ya. Itu jadi yel-yelnya Victory. Fran bisa catat nanti kalau setiap kali Zoom, kita setiap kali selesai ibadah live, saya juga berusaha kasih yel-yelnya kita ya. Tetap tegar, segar, bugar di masa sukar. Jadi tidak ada orang yang 5L, tidak ada yang letih, loyo, lunglai, lemas, apalagi letih, lesu, loyo, lunglai, lemas. Oh ya pas 5 ya, tidak ada. Tapi tetap tegar, segar, bugar di masa yang sukar. Ya, hari ini tetap semangat. Terima kasih Linda ya, Melan. Nah itu tetap tegar, segar, bugar, gar. Pokoknya nggak boleh LLL ya. Yang diingat gar ya. Jangan yang diingat LL lagi. Sudah dibuang. Nggak ada yang namanya orang benar itu 5L. Nggak ada orang benar yang kalau ditanya shalom. Nggak ya. Kalau sekarang ditanya orang shalom. Utangmu banyak, shalom, haleluya gitu ya. Tahun utang itu urusan nanti, urusan hutang itu Tuhan akan memulihkan nanti, segala sesuatunya menjadi indah. Yang penting hari ini imanmu apa? Imanmu percaya hutang bisa bayar dan hidup dari selebihnya seperti janda, maka percayalah ya, saudara juga akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tidur dalam hadirat Tuhan ya. Tetap semangat, besok beraktivitas lagi, kerja, tidak apa-apa. 1 hari kan hidup dalam anugerah, 1 hari hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan, 1 hari hidup dalam kekuatan Allah. Kita pasti kuat. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa malam ini ya. Malam ini yang orang-orang yang punya beban berat, yang punya sudah capek ya, saudara jangan pernah ya takut ya. Ibu Justin sudah ya, kasih Tuhan indah Bu, salam menikah ya. Sudah Bu Justin, pasti dipulihkan juga secara luar biasa ya. Jangan takut, semua pasti ngalami pemulihannya indah pada waktunya. Yang penting kekuatan di hidup kita pasti kita akan lihat hari esok. Yuk kita berdoa. Bapa, Engkau melihat ada banyak tangan yang mengangkat ke atas. Mereka hari-hari ini berkata, Tuhan tolong kami Tuhan. Engkau mendengar teriak mereka Tuhan di ujung akhir tahun. Mereka kepingin menikmati, ada banyak bonus Tuhan di akhir tahun. Ada banyak berkat-berkat Tuhan di akhir tahun yang Tuhan sudah sediakan. Surprise, door prize, mujizat. Ada banyak surprise, door prize yang kami mau terima Tuhan. Hari-hari ini kami sudah terima surprise, door prize, mujizat yang Tuhan sudah sediakan buat kami, yang tetap hari ini kuat di dalam Tuhan kami, yang tidak mundur dengan apa yang terjadi, tapi justru kami maju melihat hari esok. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami percaya setiap anak-anak-Mu akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka tetap akan menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima surprise, door prize, mujizat, bonus-bonus akhir tahun dari Tuhan. Kami terima dalam nama Yesus. Yang punya masalah keuangan, terima bonus akhir tahun. Yang lagi ngalami masalah rumah tangga, terima bonus akhir tahun. Tuhan mau berikan bonus akhir tahun. Yang sakit, terima bonus akhir tahun. Yang lagi ngalami keadaan yang sulit, terima bonus akhir tahun. Dan keadaan kami di tahun yang akan datang, kami akan menikmati upah, ada harta yang jauh lebih besar, ada mahkota kehidupan, ada bonus-bonus yang luar biasa, janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, menerima berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat
Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok. God bless semuanya.